dan Perikanan Republik Indonesia tahun anggaran 2022, hari ini Kamis 24 November 2022 dimulai. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pejabat lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepala Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang saya hormati para camat yang saya lihat hadir, Pak Camat Pangalitu, Ibu Camat Tamuna Barat, dan seluruh Bapak Ibu Kapita Laut yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini, serta seluruh masyarakat penerima bantuan yang saya hormati, saya banggakan. Tentunya patutlah kita selalu mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat kasih karunia kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam satu kegiatan penyerahan bantuan dan penyerahan paket bantuan sarana prasarana usaha perikanan tangkap. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian sebagai calon penerima paket bantuan sarana prasarana usaha perikanan tangkap ini, tentunya tadi sudah mendengar, jadi saya tidak mengulang lagi seluruh kelompok-kelompok nelayan yang sudah ada, karena memang cukup banyak ya, dari 18 wilayah Bapak Ibu Kapita Laut yang juga sudah hadir pada saat ini. Jadi bahan bantuannya yaitu berupa 52 unit toolbox kapasitas 100 liter, kemudian ada mesin tempel, mesin cutting,
cool box kapasitas 200 liter, dan alat penangkap ikan yang lain tipe mata. Itu yang intinya. Tentunya lokasi-lokasi tadi sudah dibacakan oleh Pak Kabir. Jadi tentunya saya mengingatkan kembali lagi ya. Jadi para calon penerima bantuan ini, seperti misalnya contoh ya, penerima cool box ya. Jadi nanti sesudah Bapak Ibu sekalian menerima bantuan ya dari baik pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, bantuan-bantuan ini harus tepat gunanya ya, harus tepat sasaran penggunaan semua bantuan yang diberikan oleh pemerintah ya. Jangan sampai salah sasaran penggunaannya. Contoh ya, pemberian bantuan cool box ya. Jangan sampai cool box ini bukan untuk kebutuhan ikan dimasukkan di dalam cool box ya, tapi ini penggunaan untuk penampungan air. Nah ini kan tidak tepat sasarannya. Dan ini sudah ditemukan, makanya saya mengingatkan kembali lagi kepada Bapak Ibu penerima cool box nanti ya. Karena banyak di sini penerima cool box, jadi ada sekian banyak kelompok ya. Baik cool box yang kapasitasnya 100 liter maupun yang 200 liter. Ya. Jadi jangan untuk penggunaan penampungan air. Itu tidak tepat sasarannya ya. Jadi sekali lagi diingatkan kembali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, penggunaannya sasarannya harus tepat ya. Jadi bersyukur Bapak Ibu sekalian ya sebagai calon penerima bantuan ini, karena ini sudah ditemukan ya. Ini sudah ditemukan dan nanti setelah penyerahan bantuan ini mungkin dari Dinas Kelautan Perikanan akan turun memonitoring apakah Bapak Ibu ini tepat penggunaan alat-alat bantuan ini di kelompok masing-masing atau tidak ya. Jadi tentunya menjadi perhatian dari dinas terkait. Berikut tentunya akan dipertimbangkan apakah masih akan diberikan atau seperti apa, karena ini tidak tepat sasarannya ya. Jadi saya mengharapkan untuk Bapak Ibu sekalian calon penerima bantuan ini untuk memanfaatkan bahan sarana prasarana untuk penangkapan ikan ini dari dinas terkait yaitu perikanan kelautan itu dengan sebaik-baiknya ya. Karena nanti tahun depan juga masih akan ada, karena memang untuk anggaran APBD 2023 ke depan ya, tahun depan memang kami pemerintah kabupaten lebih mengarahkan bantuan kepada pemberdayaan masyarakat. Jadi hal-hal apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu yang kami siapkan. Jadi bukan hanya ikut mata masyarakat, ada pembangunan gedung ini, nah, itu tidak terdampak langsung kepada masyarakat. Nah ini yang mau kami rubah supaya masyarakat ini betul-betul terasa manfaatnya, tapi harus benar-benar penggunaannya. Jangan sampai kami pemerintah memberikan fasilitasi untuk saat ini kan untuk para kelompok nelayan, tapi salah pemanfaatannya oleh Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang harus menjadi perhatian tentunya, karena program-program pengelolaan perikanan tangkap untuk tahun 2022 ini dengan bantuan yang akan diserahkan kepada Bapak Ibu pada saat ini. Tapi untuk ke depan semua tentunya kami arahkan untuk pemberdayaan masyarakat ya. Jadi untuk tahun depan tentunya ada banyak hal juga nanti yang akan kami berikan, tentunya sesuai dengan anggaran yang tersedia. Karena perlu Bapak Ibu juga ketahui, karena anggaran kita untuk tahun 2023 itu memang ada banyak mengalami penurunan ya. Ini memang keadaan situasi dan kondisi dari pemerintah pusat secara keseluruhan. Karena tentunya program-program pemerintah pusat ada banyak yang mereka prioritaskan. Pertama ya, untuk pembangunan IKN ya. Jadi ibu kota negara yang akan beralih ke wilayah Kalimantan Timur. Tentunya juga ada banyak hal yang mengarah ke program-program yang ada di sana ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak juga nanti yang akan mereka persiapkan untuk para masyarakat. Tapi ini di seluruh Nusantara ya. Jadi bukan hanya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tapi kita tetap akan berupaya juga untuk pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe lewat dinas terkait untuk tetap menyampaikan permohonan usulan apa yang kami perlukan di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Tapi Bapak Ibu sekalian cukup paham karena memang untuk tahun depan kita semua harus istilahnya harus mengencangkan ikat pinggang ya. Karena transfer uang dari pemerintah pusat itu memang ada penurunan ya, baik dari sisi penganggaran yang normal ya, yang APBD induk ya, maupun karena kita juga di sini sudah menerima bantuan dari pusat yaitu pinjaman uang ya lewat penganggaran PEN. Nah, pinjaman uang yang kabupaten terima tentunya sudah seharusnya kita membayar bunganya. Nah, untuk tahun depan mulai 2023 dari pemerintah pusat sudah memotong anggaran untuk pembayaran bunga lewat penganggaran PEN. Dan tahun 2024 itu sudah dengan pokoknya. Dan ini langsung dipotong dari pusat. Kita tidak bisa lagi untuk mau berdalih, mau bermohon seperti apa. Karena namanya hutang itu harus kewajiban kita untuk membayar bunga dan hutang pokoknya. Bayangkan bunga untuk tahun 2023 kita sudah berkurang 12,5 M. Jadi sudah berkurang anggaran kita. Nah, belum di tahun 2024. Jadi ada 8 tahun kita akan terpotong dengan pokoknya 30-an M. Jadi itu harus diketahui oleh masyarakat. Karena anggaran kita ini langsung dipotong oleh pemerintah pusat. Nah, kita sudah tidak bisa apa-apain. Jadi nanti kita tetap akan berupaya, pemerintah kabupaten saat ini akan berupaya supaya kita mendatangkan uang dari pemerintah pusat tanpa utang, supaya kita tidak terbeban. Nah, ini yang harus kita upayakan. Jadi ini yang tentunya kita harus pintar-pintar melobi ya lewat dinas terkait. Jadi hal-hal seperti ini. Jadi karena kita tetap sudah terpotong anggaran kita lewat hutang kita, jadi harus diperhadapkan dengan hutang karena ini kewajiban. Jadi harus kita membayar hutangnya dan memang sudah terpotong karena ini pembahasan APBD 2023 sudah terinformasi. Kalau yang sebelumnya belum terinformasi berapa banyak hutang bunganya yang harus kita bayar, saat ini sudah terinformasi dari Kementerian Keuangan dari pusat. Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian, jadi pemanfaatan barang-barang apa yang diberikan untuk Bapak Ibu sekalian harus betul-betul manfaatnya, sasarannya harus tepat ya. Jadi bersyukur Bapak Ibu sekalian untuk saat ini menerima bantuan baik dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi dalam kelompok itu harus berusaha supaya kesejahteraan dari kelompok-kelompok masing-masing kelompok nelayan ini harus tetap ditingkatkan ya. Jangan sampai di dalam satu kelompok ini sudah mulai ada ketersinggungan sehingga peningkatan ekonomi dari kelompok nelayan ini ya sudah mulai terpecah-pecah sehingga manfaat yang sebetulnya harus digunakan oleh satu kelompok ini pada akhirnya tidak berlanjut. Kan ini kelompok ini harus bekerja sama ya. Kerjasama yang baik dari tiap-tiap kelompok nelayan ini yang harus diperjuangkan dan harus terus betul setiap minggu kalau boleh di tiap kelompok nelayan ini adakan pertemuan supaya membahas bagaimana untuk peningkatan ke depan. Jadi kita harus semangat ya, itu yang paling penting karena ada evaluasi nanti dari tim dinas terkait yaitu Dinas Perikanan Kelautan supaya bisa menilai apakah kelompok-kelompok ini masih jalan atau tidak. Jangan-jangan tinggal dalam satu kelompok 10 orang ini mungkin tinggal 2-3 orang yang semangat, yang lainnya sudah putus asa karena mungkin ya ada ketersinggungan antar kelompok. Nah ini jadi pembentukan kelompok ini kan atas dasar kerjasama dari tim kelompok ya, atas dasar pertemuan antara tim kelompok ini tentunya untuk bisa membangun usaha ya. Jadi ini yang harus tetap dipertahankan oleh masing-masing kelompok supaya ekonomi dari masing-masing kelompok ini bisa ditingkatkan dan tentunya kesejahteraan dari Bapak Ibu sekalian akan meningkat dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi di kampung ya atau di desa itu bisa meningkat. Nah ini yang menjadi perhatian tentunya untuk para Bapak Ibu Kapitalau ya, juga para Bapak Ibu Camat ya. Jadi sampaikan terus-teruskan kepada kelompok-kelompok nelayan
supaya tetap dipertahankan keutuhan kelompok, ya, supaya kerjasama ini tetap terbentuk, tetap terbina, sehingga lebih meningkat untuk kesejahteraan dari Bapak Ibu. Ini yang perlu diharapkan dari juga pemerintah kabupaten, supaya ekonomi kesejahteraan dari kelompok-kelompok nelayan ini bisa betul-betul terbina dengan baik, ya. Ini jadi itu kerukunan, kerjasama yang baik, saling menghargai lah satu dengan yang lain, ya, supaya kelompok ini tetap berjalan dengan baik, ya. Nanti juga ada monitoring dari dinas terkait untuk hal-hal ini. Mungkin itu yang lebih saya tekankan, karena memang mohon maaf ada keterlambatan tadi, ya, karena terlambat mulai juga tadi kegiatan KKN. Jadi tentunya itu yang saya harapkan untuk Bapak Ibu, supaya ke depan nanti semua apa yang sudah diberikan, bantuan yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian itu bisa berjalan dengan baik. Kalau perlu bisa bertahan sampai 5 tahun, ya, itu lebih baik. Dan tentunya untuk tahun ke depan kami tetap akan memperhatikan semua masyarakat, khusus untuk masyarakat kelompok-kelompok nelayan, ya, yang ada di desa-desa, untuk semua apa yang tentunya menjadi harapan permintaan dari masing-masing kelompok-kelompok nelayan. Tentunya lewat proposal, ya Pak Kadis, ya. Jadi nanti disampaikan ke kelompok-kelompok, karena saat ini sudah cukup banyak kelompok yang akan menerima, dan mudah-mudahan untuk anggaran-anggaran tahun depan juga bisa terrealisasi untuk kelompok-kelompok yang belum menerima bantuan pada saat ini, ya Pak Kadis. Jadi mohon untuk dapat diperhatikan. Jadi kalau masih ada proposal yang belum terrealisasi, mohon untuk supaya diperjuangkan untuk tahun depan, karena memang pemerintah lebih mengarah kepada pemberdayaan masyarakat untuk tahun-tahun ke depan, ya. Mungkin cukup penyampaian saya pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.